Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan kakak siapa? Boleh perkenalan dulu? Dan Siti Handayani, bisa dipanggil Teh Siha aja. Kalau dari jurusan Siha kan memang dari Ilmu Pendidikan Agama Islam ya, atau IPAI. Nah dari IPAI ini pada semester awal gitu ya, menjadi mahasiswa baru, saat itu ngelihat teman-teman banyak banget yang basicnya itu memang dari latar belakangnya dari pesantren, dari sekolah-sekolah Islam seperti itu. Sedangkan Siha dari sekolah biasa ya waktu itu, dari madrasah juga, cuman nggak se-expert mereka gitu, apalagi di bahasa Arabnya. Nah saat itu memang Siha harus ngejar gitu, harus ngejar teman-teman yang lain kemampuannya, apalagi dasar-dasar seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mengejar teman-teman yang lain juga gitu. Alhamdulillah berarti ya Teh. Nah, kesibukan Teh Siha ini selama di kampus apa sih Teh? Kalau kesibukan di kampus sendiri, memang ketika di kampus sama di luar kampus ada gitu ya kesibukannya. Kalau di kampus waktu dulu memang ikut beberapa UKM sama himpunan juga, tapi nggak terlalu aktif sih kalau di himpunan. Cuman kalau di luar kampus, Siha saat itu pernah dapat pengabdian juga ya dari, memang kebetulan dulu kan anak asuh rumah yatim juga. Salah satu bentuk terima kasih Siha saat itu memang pengabdian mengajar, mendampingi anak-anak rumah yatim. Saat itu ada beberapa tahun ya, 1 tahun 2 tahun lah sempat saat itu mendampingi anak-anak SMP-nya kayak gitu. Oke. Nah, dari kesibukan Teh Siha yang lumayan banyak gitu ya Teh, ada nggak sih pengalaman akademik yang berkesan menurut Teh Siha gitu? Ya, kalau dari pengalaman akademik sendiri memang banyak banget ya kalau diceritain gitu, pengalaman-pengalamannya, karena memang di sana aja dosen-dosennya luar biasa gitu, keren-keren, teman-teman juga keren-keren, kakak tingkatnya juga. Kalau di perkuliahan, mata kuliah, ada salah satu mata kuliah yang paling berkesan itu namanya SMI atau Studi Masyarakat Indonesia ya. Saat itu memang kami ditugaskan untuk observasi di salah satu kampung adat di Cimahi. Di sana kami belajar banyak, salah satunya tentang toleransi gitu. Perbedaan keyakinan itu tidak membuat kita saling menjatuhkan gitu, tapi justru membuat kita saling menghormati, menghargai satu sama lain. Dibuktikan dengan adanya kami diterima di sana dengan baik, orang-orangnya ramah-ramah, kita belajar banyak di sana. Nah, kita tadi udah bicara tentang pengalaman yang berkesan. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan yang Teh Siha hadapi gitu ketika Teh Siha kuliah? Kalau tantangan sih waktu dulu ya, di tingkat akhir ya, di tingkat akhir atau setelah KKN, waktu itu memang Allah kasih ujian sama untuk Siha. Saat itu di semester 7 awal, yang harusnya Siha PPL, tapi Allah qadarullah gitu ya, Allah kasih sakit. Sakitnya memang nggak bisa 1 minggu 2 minggu gitu, bahkan harus pengobatan selama 1 tahun, yang sampai sekarang juga masih harus dijaga terus gitu kesehatannya. Karena yang sampai nggak bisa bangun gitu Teh, makanya di situ tuh sampai ngedrop, aduh gimana ya, kuliah belum selesai, dikit lagi PPL juga belum bisa, terus apalagi skripsi gitu. Ya udah di situ awalnya ngambil cuti, tapi nggak bisa ya, karena udah kagok, udah mau ngambil itu juga PPL. Akhirnya yang dibatalin hanya PPL-nya aja, terus kuliahnya ditunda dulu, sampai makanya kan agak telat juga waktu itu skripsinya. Bagaimana sih reaksi orang tua ketika tahu bahwa Teh Siha ini melanjutkan kuliah gitu Teh? Kalau reaksi dari orang tua dulu tuh sempet ini ya, meragukan gitu ya, meragukan, aduh gimana ya, anaknya mau kuliah tapi biaya juga kan kurang lah ya, kurang mampu, karena untuk biaya sehari-hari aja kita memang seadanya gitu. Nah tapi di situ alhamdulillah Allah kasih jalan terbaik melalui rumah yatim, melalui para donatur juga, sehingga Siha dapat beasiswa kuliah gitu, bisa melanjutkan kuliah. Yang di situ juga Siha kasih tahu lah orang tua bahwa Siha dapat beasiswa dari rumah yatim, sehingga tidak usah khawatir masalah biaya hidup, biaya kuliah gitu, udah ditanggung oleh rumah yatim. Nah di situ alhamdulillah orang tua juga sangat berterima kasih kepada rumah yatim dengan hal itu.
apa sih kontribusi TSIH gitu ya selama ini sudah kuliah gitu untuk Indonesia? Nah, untuk kontribusi sendiri memang kalau dilihat dari titel gitu ya, alhamdulillah udah dapat SPD, yang dimana SPD itu bukan kebanggaan untuk diri saya sendiri gitu, untuk SIHA sendiri, tapi itu adalah amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada SIHA untuk tugas kedepannya, bahwa SIHA sebagai pendidik ya bagaimana caranya mencerdaskan anak-anak yang SIHA ajarkan, mencerdaskan yang secara luasnya kehidupannya anak-anak kelak gitu. Anak-anak bangsa kedepannya itu ada di tangan kita gitu. Kalau kitanya nggak bisa profesional mendidik mereka, ya maka akan seperti apa anak-anak kedepannya gitu. Apa sih yang TSIHA harapkan dan juga tujuan besar apalagi nih yang ingin TSIHA capai ke depannya? Nah, untuk harapannya sendiri memang SIHA berharap ke depannya setelah S1 ini masih ingin melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Selain itu bisa lebih berkontribusi secara profesional dalam hal pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Apalagi kan kalau pendidikan itu nggak hanya dalam ranah formal saja gitu. Ada banyak non formal juga. Terutama kalau SIHA dari PAI gitu ya. Kalau PAI itu tuntutannya lebih ke bagaimana sih akhlak moralnya anak-anak seperti apa. Kalau teman-teman lihat nih anak-anak sekarang kan di masa pandemi sekarang aja gitu ya, akhlaknya udah banyak yang turun, terus kayak yang ngaji aja bisa terhitung lah dari 10 orang tuh hanya beberapa yang bisa ngaji kayak gitu. Apalagi kalau dilihat dari penelitian terdahulu tuh banyak banget masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam itu kualitas mengajinya kurang gitu. Nah di situ mungkin salah satu kontribusi juga ke depannya pengen banget gitu bahwa anak-anak itu bisa belajar Al-Quran lebih baik lagi, bisa mendapatkan haknya dengan lebih mudah gitu. Ya salah satunya dengan kontribusi SIHA di sana gitu. Yang terakhir ya Teh, setelah kita mendengar tadi panjang lebar cerita dari TSIHA, apa ucapan terima kasih TSIHA untuk Rumah Yatim dan Donatur? Ya, untuk para donatur, untuk pengurus asrama SIHA yang telah mengurus SIHA juga dulu di rumah yatim, melalui rumah yatim semuanya SIHA bisa sampai di langkah yang jauh ini gitu ya sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Allah memberikan pertolongan melalui tangan-tangan beliau-beliau ini sehingga yang asalnya tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Semoga juga kedepannya ada banyak penerima beasiswa lainnya yang bisa beruntung atau lebih beruntung daripada SIHA sekarang gitu. Nah, tadi kita dengar ya, sempat dengar juga di pertengahan perjalanan kuliah TSIHA ataupun di tingkat akhir gitu kan, TSIHA mengalami hambatan gitu ya, yaitu sakit yang mana bisa dikatakan 1 tahun mengalami sakitnya gitu. Nah, gimana sih perjuangan TSIHA untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu gitu? Yeah. Memang waktu itu kan sempat sakit itu yang kelihatannya pas waktu itu 1 tahun ya, tapi sebelum itu tuh ternyata udah mulai sakitnya gitu, cuman belum terlalu diperhatikan. Oh ya udah masih sakit biasa. Ternyata pas semester 7 itu SIHA udah langsung udah dikasih tahu gitu kalau SIHA kena TB, dan di situ memang kondisinya tuh udah drop banget, berat badan tuh sampai turun berapa ya waktu itu, sampai turun 12 kiloan lah, dari asalnya 45 sampai ke 37 gitu, 30-an lah gitu sekian. Itu memang kondisi yang sholat aja gak kuat gitu, sendi semua sakit, terus mikir yo boro-boro pikir kuliah gitu, besok masih hidup apa enggak juga walau alam gitu pas saat itu. Terus di situ alhamdulillah Allah titipkan juga sahabat, keluarga gitu di sekitar SIHA, terus mendukung, terus memberikan motivasi gitu di sana, yang kalau mereka lihat juga sebenarnya kasihan ngelihat SIHA kayak gitu, tiduran terus ya nggak bisa ngapa-ngapain, makan juga nggak bisa masuk keluar lagi kayak gitu. Itu sampai 3 bulanan yang kayak gitu.
sampai akhirnya Siha juga udah mulai bisa keluar rumah, udah terus berobat jalan. Alhamdulillah di situ mulai membaik juga kondisinya setelah dulu kan sempat sampai ada benjolan juga di sini, sampai benjolannya udah pecah. Berat badan juga udah mulai berangsur naik, makan juga udah mulai masuk ya, makan minum udah mulai mau, udah mulai ada rasanya lagi. Di situ Allah kasih nikmat lagi, sampai di situ Siha mulai struggle lagi untuk kejar beresin kuliah. Akhirnya di semester 8an gitu, walaupun Siha nggak bareng sama teman-teman gitu untuk menyelesaikan PPL bareng-bareng, tapi di situ ya ngejar gitu ya yang belum terselesaikan, mulai dari PPL dan skripsi. Alhamdulillah di situ ya udah mulai mulus lagi gitu jalannya. Dengan segala hambatan itu, insya Allah ketika kita yakin bahwa kita bisa gitu, kondisi apapun kita yakin bahwa Allah itu maha ada, Allah itu maha segalanya untuk kita. Insya Allah Allah kasih nikmat yang sesuai juga untuk kita gitu. Mungkin yang kemarin Allah kasih sakit juga itu salah satu nikmat Allah juga gitu. Siha juga bersyukur Allah udah ngasih kayak gitu sehingga sadar lagi gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya banyak banget dosa atau kelalaian yang Siha lakukan gitu sampai Allah ngasih cobaan kayak gitu. Yang buat lebih semangat sih motivasi tujuan dari kuliah itu sendiri ya. Memang waktu itu sempat kalau kecil gue cita-cita pengen jadi guru ya. Terus di pertengahan jalan ternyata ada hambatan seperti itu, ya harus kembali lagi mengingat tujuan dari kuliah waktu di awal tuh apa gitu. Tidak hanya untuk Siha sendiri, juga kan Siha ingin jadi guru tuh pengen jadi sosok yang profesional mendidik anak-anak gitu, mendidik para siswa gitu. Apalagi kalau Siha down terus ya udahlah sakit mah sakit aja gitu. Tapi kan nggak gitu, teman-teman juga semua mendukung, keluarga mendukung, apalagi dari rumah yatim juga sama, coba ayo dipus terus, berobat terus, jangan sampai putus gitu. Bahkan waktu itu sampai diingetin terus gimana peningkatannya, apakah ada perkembangan nggak dari penyembuhannya seperti itu. Ya alhamdulillah gitu. Di situ Siha juga tidak ingin mengecewakan orang lain gitu ya. Disitulah majunya mulai maju. Kalau dari perjalanan Siha di rumah yatim sendiri memang berawal dari SMP ya. Ketika itu masih kelas 2 SMP, Siha juga masih di rumah. Kebetulan waktu itu sama bapak ya, tinggal sama bapak. Dan ada malaikat penolong lah gitu ya, yang Allah kasih. Ada saudara juga, ternyata beliau salah satu relawan di rumah yatim gitu. Nah beliau berbicara sama Siha, ngajak ngobrol karena beliau ngelihat kondisi keluarga Siha yang memang kurang ya. Di situ kondisinya memang bapak itu sakit dari Siha SD sampai sekarang juga masih sakit, dan kondisi ekonomi kita juga ya tidak ya biasa aja banget gitu, masih harus memikirkan besok itu mau kayak gimana makannya, masih harus memikirkan pendidikan nanti, apakah SMP bakal bisa sampai lulus, SMA juga bakal bisa sampai lulus apa enggak. Terus akhirnya di situ beliau namanya Mbak Ban ya, Mbak Ban ini datang ke keluarga Siha yang awalnya juga bapak tidak mengizinkan gitu, karena ya mana mau sih anaknya dimasukin ke salah satu yayasan seperti ini gitu. Tapi dengan berat hati juga gitu ya mengizinkan akhirnya, karena melihat keinginan besar Siha juga untuk mewujudkan impian gitu. Di situ ya akhirnya bapak mau nggak mau ya melepaskan gitu, silahkan untuk kebaikan Siha ke depannya juga, karena dari keluarga juga tidak bisa menjamin gitu untuk ke depannya apakah bisa kepegang apa enggak nih gitu pendidikannya. Dari situlah akhirnya Siha ikut ke Surabaya. Saat itu memang ditempatkannya di asrama Surabaya, ikut belajar di sana, ketemu teman-teman yang
ternyata kondisinya jauh lebih lebih memprihatinkan daripada Siha gitu. Disitulah juga semangat Siha untuk terus berjuang sama teman-teman, sama saudara-saudara di rumah yatim gitu. Apalagi kalau Siha kan masuknya duafa ya, kalau teman-teman yang lain tuh ada yang dari yatim seperti itu yang Masya Allah mereka aja luar biasa gitu, ada yang prestasinya tuh hebat lah, ranking 1 terus, juara 1 terus suka ikut lomba ini itu. Ya di situ Siha juga ikut termotivasi gitu ya. Mereka aja bisa, apalagi saya gitu. Saya juga pasti mampu, saya juga pasti bisa. Akhirnya di situ dengan sabarnya para pengurus mengurus Siha sampai lulus gitu ya, sampai kelas 3 SMA, yang dimana paling struggle juga kan masuk kuliah ya, apalagi masuk PTN itu tidak semudah masuk swasta yang ya tidak semudah kampus-kampus yang lain gitu ya, perlu perjuangan. Di situ kami dalam 1 tahun juga berjuang bersama Ugi, Mbak Ugi juga di situ ada, beliau masuk ITB, kalau Siha masuk UPI gitu. Kami juga di sana dari rumah yatim diberikan kesempatan juga dari Inten gitu untuk les di sana seperti itu. Ya di sanalah kita sama-sama banyak alhamdulillah gitu, ada penolong-penolong yang membantu kami untuk sampai ada di sini.